membahas tentang limit yang terkait dengan bilangan Euler yang sudah kita sempat bahas ya di saat kita laptop saya sedang error gitu. Dari rumus apa? The formula of binomium Newton ya kemarin ya. Ya kan? Binomium Newton gitu ya. Itu tapi Anda nanti tidak diminta untuk membuktikan ya, jangan khawatir. Ini Anda hanya diberitahu saja bahwa rumus binomium Newton itu ini A ditambah B. Kalau Anda kan biasanya pangkat N ya ini ya. N-nya itu kalau Anda kan biasanya pangkat apa? 2, pangkat 3 gitu ya sampai SMA. Nah, kemudian kalau kali ini pangkat N-nya itu bisa besar ya. Maka ini rumusnya adalah ini yaitu apa? Kombinasi N K gitu ya. Di mana K-nya itu dari 1 sampai dengan N gitu ya. Yaitu kombinasi N K, kemudian A pangkat N dikurangi K. Terus dikalikan dengan B pangkat K, ya kan? Nah, di mana A dan B-nya itu bilangan real kan kemarin gitu ya. Kemudian N-nya adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif, ya. Nah, berarti kalau terus kemudian kemarin diambil yaitu apabila A-nya itu bilangan real yang sama dengan 1 gitu kan, dan B-nya itu adalah 1/n ya, N-nya ini bilangan asli berarti mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka kemarin kita mempunyai pertidaksamaan ya kan, yaitu 1 ditambah ini. Apabila ini A-nya itu 1, B-nya itu 1/n, berarti 1 ditambah 1/n pangkat N itu ternyata hasilnya itu kemarin ya, itu lebih besar dari 1 tetapi kurang dari atau sama dengan 3 gitu ya. Kemudian kita dengan menggunakan apa kemarin Sequence theorem ya atau pinching theorem begitu atau teorema Apit maka kita memperoleh ya sebentar dengan menerapkan teorema Apit begitu dan menghitung nilai limitnya ya, and evaluating the limit gitu ya kemarin itu, maka kita akan memperoleh bahwa apa kemarin itu limit dari 1 ditambah 1/n pangkat n untuk n menuju tak hingga itu sama dengan Euler, bilangan Euler, yaitu dengan cara yang sama, ini hanya mengulang kemarin sebentar ya, maka dengan cara yang sama, ya ini juga bisa apabila 1 dikurangi dengan 1/n, apabila ini pangkatnya min n, di mana n-nya itu menuju tak hingga, ini juga hasilnya adalah bilangan Euler, itu ya. Jadi itu yang kemarin kita bahas, oke? Jadi kalau kita misalnya mempunyai n dan m itu bilangan asli ya, di mana n-nya katakan lebih kecil atau sama dengan m, maka jika demikian maka kita akan memperoleh bahwa 1 ditambah dengan 1/n dipangkatkan n tentu nilainya lebih kecil dari 1 ditambah 1/m pangkat n, itu ya. Itu kan ya. Nah, dari situ berarti ini. Yuk. Jadi berarti apa? Jadi kalau kita mempunyai bilangan real, jadi kalau kita mempunyai X bilangan real, ya, bilangan real berapapun, maka kita pasti bisa menemukan, ya kan? Pasti kita bisa menemukan bilangan asli N, ya, dan M, ya, bilangan asli itu, sehingga ini bilangan real tadi, sehingga bilangan real X ini, ya, bilangan real X itu terletak ya antara N dan M. Kalau X-nya itu bilangan asli, bilangan bulat, berarti ini bisa saja sama dengan gitu ya. Nah, sehingga ini dan apa? Sehingga ini dan berlaku apa? Dan berlaku bahwa ini yaitu 1 ditambah 1/n apabila dipangkatkan n tentu akan lebih kecil atau sama dengan 1 ditambah 1/x.
yang dipangkatkan dengan X, gitu ya. Dan ini lebih kecil dari 1 ditambah 1 seper M, pangkat M, gitu ya. Nah, kemudian kalau dengan menerapkan teorema ini, limit Apet, ya, jadi dengan menggunakan by making of use the square theorem, yaitu teorema Apet, ya, maka kita akan mendapatkan bahwa limitnya ini limit dari 1 ditambah 1 seper n pangkat n untuk n itu menuju tak hingga, tentu nilainya akan lebih kecil dari limit 1 ditambah 1 seper x pangkat x untuk x yang menuju tak hingga. Dan ini nilainya akan lebih kecil dari limit 1 ditambah 1 seper m pangkat m untuk m itu menuju tak hingga. Dan sementara kita tahu bahwa nilai dari limit 1 ditambah 1 per n pangkat n untuk n menuju tak hingga, ya, ini adalah sama dengan apa? Euler. Oke. Dari sini kita memperoleh E. Berarti ini kurang dari limit 1 ditambah 1 per x pangkat x untuk x menuju tak hingga akan kurang dari, nah, ini juga E. Nah, jadi limit 1 ditambah 1 per x pangkat x untuk x menuju tak hingga, itu ternyata nilainya kurang dari atau sama dengan E dan lebih dari E tapi kurang dari E, gitu ya. Berarti dari sini bisa disimpulkan apa? Dari sini maka menurut teorema Apet atau square theorem kita bisa menyimpulkan bahwa limit dari 1 ditambah 1 per x pangkatkan x untuk x menuju tak hingga itu sama dengan E, gitu ya. Ini. Oke. Terus kemudian tadi kita juga ingat di sini ya, dengan ini di sini kita mempunyai ini bahwa limit dari 1 dikurangi 1 seper n pangkat min n untuk n menuju tak hingga juga sama dengan E. Berarti dengan cara yang sama di sini kita juga memperoleh bahwa ini juga kita mempunyai bahwa limit tadi ya, kalau tadi kan min seper n, berarti ini min 1 seper x. Berarti tadi min n, berarti ini min x. Untuk x menuju tak hingga juga sama dengan E. Ya, oke. Ada pertanyaan dari sini sebelum dilanjutkan? Oke, jadi kita mempunyai itu ya, mempunyai hasil ini ya. Oke. Dan juga kita mempunyai ini ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Coba Anda perhatikan ya. Kita perhatikan mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir itu yaitu rumus yang baru saja kita tulis itu yang ini, yaitu limit 1 minus 1 seper x pangkat minus x untuk x menuju tak hingga itu sama dengan E. Coba kita tulis ulang, yaitu ini. Kita tadi yang rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua kita mempunyai bahwa limit 1 min 1 seper x pangkat minus x ketika x-nya menuju tak hingga itu sama dengan E. Ya, begitu ya. Dimisalkan saja ini, dimisalkan saja ya bahwa min 1 seper x itu sama dengan 1 per t ya. Kalau demikian berarti ini kita bisa tulis gini maksudnya. Limit 1 ditambah dengan min 1 seper x. Ini kan maksud saya. Oke. Ini pangkat minus x. Tapi sebentar, ini kurungnya akan saya sesuaikan. Maaf. Yang ini ya. Oke, saya sesuaikan. Oke, sudah, ini kurungnya agak saya buat begini. Nah, kemudian x-nya menuju tak hingga. Kita punya itu ya. Nah, jadi di sini berarti ini apa? Ini sama dengan limit ini 1 ditambah ini min 1 seper x sudah saya simpulkan dengan apa? 1 seper t. Itu ya. Berarti kalau begitu kita di sini juga mendapatkan apa berarti? Berarti min x itu sama dengan t, ya kan? Sehingga di sini pangkat min x itu menjadi pangkat t, ya kan? Kita mempunyai x itu menuju tak hingga. Sementara kita tahu bahwa t sama dengan minus x, berarti t-nya menuju minus tak hingga, itu ya. Jadi kalau begitu
ini bisa kita taruh di sini. Kita sudah tahu bahwa T-nya itu menuju minus tak hingga, begitu. Ya. Jadi ternyata padahal kita tahu, ya, padahal kita tahu bahwa yang sebentar. Kita tahu bahwa ini itu sama dengan E. Berarti kalau demikian, ini juga sama dengan E. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya berarti kita mempunyai ini. Berarti limit itu kalau 1 ditambah 1/X pangkat X untuk X menuju min tak hingga pun, itu nanti hasilnya juga E. Itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yaitu ini. Coba yuk. Sekarang kita ke yang lain lagi. Sini. Mari kita perhatikan ya untuk ini. Yaitu limit yang pertama tadi. Yaitu limit 1 ditambah 1/X kalau pangkat X untuk X menuju tak hingga itu sama dengan E. Itu ya tadi. Kita menuju ke situ. Oke. Nah, kemudian kita misalkan lagi. Ya. Kita misalkan ini 1/X-nya itu dengan U. Misalnya ya. Jadi kita misalkan 1/X itu sama dengan U. Ya. Nah, maka kita mempunyai apa? Yaitu kalau X-nya itu menuju tak hingga, ya. Kalau X-nya menuju tak hingga, maka kita akan memperoleh bahwa apa? U itu adalah 1/X itu menuju kemana? Ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Silakan. Tidak ada? Ini saya ganti yang lebih bagus lagi. Bentar. Ada yang menjawab? U-nya mau menuju mana? 0, Bu. Iya, menuju 0. Iya, betul, menuju 0. Ya, sudah ketemu ya. Jadinya U-nya menuju 0. Kalau begitu, kita memperoleh apa? Sehingga berarti apa? Limit ini 1 ditambah ini 1/X-nya kan sudah dinotasikan dengan U. Berarti ini menjadi U. Berarti X-nya sama dengan 1/U. Nah, di mana U-nya menuju ini tadi 0. Oke. Ini ya, ini itu berarti apa? Kan sama dengan ini. Itu sama dengan ternyata limit 1/1/X pangkat X ketika X menuju tak hingga. Berarti ini sama dengan E. Ya. Jadi kita mempunyai bahwa kalau ini limit 1 ditambah U pangkat 1/U, kalau U-nya menuju 0, maka ini hasilnya juga Euler gitu ya. Atau kalau dituliskan secara umum begini bunyinya, yaitu limit 1 ditambah X pangkat 1/X apabila X-nya itu menuju 0, maka hasilnya adalah Euler. Oke ya, ada pertanyaan dari sini? Oke. Ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke latihan soal. Oke, sebagai permulaan kita ke soal nomor 1 dulu ya. Kita ke soal nomor 1. Oke ya, Mas. Itu soal nomor 1. Habis itu nanti kita lanjutkan materi yang berikutnya. Anda nomor 1 itu diminta untuk menentukan nilai dari limit 1 dikurangi 2 dibagi X min 2 pangkat 3X min 1 untuk X itu menuju tak hingga nilainya berapa. Oke. Nah, kita tulis ya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya kita lihat. Yuk. Jadi kita tadi untuk soal nomor 1 ya, kita mempunyai bahwa apa tadi? Yaitu diminta untuk menentukan nilai dari limit 1 min 2 dibagi X min 2 pangkat 3X min 1. Di mana X-nya itu menuju tak hingga. Gitu ya. Nah, maka ini arahnya kemana? Kita ingat ya. Kita ingat bahwa kita mempunyai ini gitu ya. Nah, ini apa? Kita arahkan ke sana. Jadi ini sama dengan apa? Kita arahkan ke sana. Jadi ini sama dengan limit, yaitu
1, limit 1, terus kemudian dikurangi dengan, nah ini, di sini kita mempunyai 2 dibagi X min 2. Kemudian di sini kita mempunyai 1 seperti. Berarti langsung kita misalkan saja. Misalkan saja bahwa 2 dibagi X min 2 itu sama dengan 1 per T. Arahnya memang ke sini arahnya, ya. Itu kan? Maka kita dari sini kita memperoleh bahwa X min 2 itu sama dengan 2T, ya kan? Nah, dari sini berarti kita mempunyai X itu sama dengan 2T ditambah 2. Dengan demikian kita mempunyai lagi bahwa T-nya itu berarti apa? X min 2 dibagi 2, itu kan? Nah, lebih lanjut, kita mempunyai apa? Yang pertama, yaitu kalau X-nya kan sama dengan ini, 2T ditambah 2 ya. Berarti X sama dengan 2T ditambah 2, maka ini, di sini, lihat, di sini ada 3X. Berarti ini X-nya dikalikan 3. Nah, berarti yang di sebelah sini juga dikalikan, sisi kanan itu juga dikalikan dengan 3. Maka kita berarti memperoleh apa? Ini. Berarti 3X sama dengan 6T ditambah 6, ya kan? Nah, coba perhatikan lagi. Setelah 3X di sini dikurangi 1. Nah, berarti apa? Berarti kalau begitu ini 3X ini kita kurangi 1 juga. Berarti yang sebelah sini juga dikurangi 1. Berarti 6T dikurangi 1 berarti sama dengan 5, ya kan? Jadi begini. Nah, kan? Oke, itu yang jadi ini nanti berubah. Jadi ini ya. Ini 3X min 1 di atas itu akan berubah menjadi ini 6T ditambah 5. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Oke, yang sini ya kita ubah ya. Berarti ini dikurangi dengan 2 dibagi X min 2. Ini padahal 2 dibagi X min 2 itu sama dengan 1 seperti. Jadi ini kita tulis 1 seperti. Nah, 3X min 1 ini sudah kita temukan tadi, yaitu 3X min 1 sama dengan 6T ditambah 5. Jadi di sini ditulis pangkat 6T ditambah 5. Nah, karena di sini sekarang limit fungsi yang variabelnya itu berubah menjadi T, maka di sini juga limit kalau di atas kan X menuju tak hingga, nah di sini T-nya menuju kemana gitu. Jadi harus dicari. Coba, yuk, kalau X itu menuju tak hingga, ya kan? Nah, sementara kita tahu bahwa di sini setelah X menuju tak hingga, kita tahu ini X min 2. Kita mempunyai X min 2 di sini. Nah, saya tunjukkan. Kita kan mau mencari T-nya itu menuju kemana gitu. Itu pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Saya lingkari ya. Oke. Nah, ini. Berarti X-nya diapakan? Coba perhatikan. Berarti X-nya dikurangi 2 dulu. Nah, dari sini berarti ini. Kalau begitu X dikurangi 2, itu menuju kemana? Coba. Kalau X menuju tak hingga, maka kalau X dikurangi 2, ya masih menuju tak hingga, gitu kan. Nah, kemudian dari situ kita mempunyai apa lagi? Yaitu kalau X-nya, X min 2 maksud saya, dibagi 2, itu menuju kemana? Kalau X min 2 saja menuju tak hingga, kalau cuma dibagi 2 ya masih menuju ke tak hingga. Padahal kita tahu bahwa X min 2 dibagi 2 itu adalah T, ya kan? Berarti T menuju tak hingga. Dengan demikian, di sini kita bisa menuliskan bahwa T-nya itu menuju tak hingga. Gitu kan? Oke. Terus apa yang langkah selanjutnya? Ingat ya, bahwa di sini itu kita punya rumusnya. Itu. Di situ itu hanya berlaku ini. Limit 1 min 1 dibagi T pangkat min T. Untuk T menuju tak hingga. Jadi pangkatnya itu harus min T. Nah, padahal kita itu di sini pangkatnya itu 6T ditambah 5. Berarti itu harus diuraikan dulu ya. Bahwa ini kan sama dengan 6T kali 1 dikurangi 1 min T pangkat 5. Gini kan? Nah, kemudian coba ini bisa ditulis lagi ya. Ini bisa ditulis lagi 1 min 1 per T itu pangkat min T. Ya, min T kali berapa supaya sama dengan 6T, berarti dikalikan dengan min 6, ya kan? Berarti ini ditulis, ini tetap dulu, oke? Nah, kemudian kemarin kita mempunyai bahwa limit dari perkalian itu sama dengan perkalian masing-masing limit. Jadi ini limit 1 min 1 seperti
pangkat min 6, pangkat min T maksud saya, ya. Sebentar, saya hapus dulu karena terjadi kesalahan tulis dulu, oke. Ya. Oke, jadi sini adalah min T gini. Nah, kemudian ini apa? Kalau sudah kita hitung limitnya baru, jadi kita hitung dulu limit dari 1 min. Maaf, ini juga tulisannya juga tidak jelas, jadi saya perbaiki dulu ya. Oke. Ini adalah T gitu ya. Nah, ingat kalau di sini dipangkatkan dengan min 6 berarti kita bisa menghitung dulu limit 1 min 1 seperti pangkat min T untuk T menuju tak hingga dihitung dulu begitu baru nanti hasilnya dipangkatkan dengan min 6. Terus ini dikalikan dengan limit 1 min 1 seperti pangkat 5. Ini juga ya. Ini juga maaf berarti ini T-nya itu menuju tak hingga ini juga. Jadi ini dihitung dulu, baru hasilnya nanti dipangkatkan 5. Nah, kita tahu bahwa ini limit 1 min, 1 seperti pangkat min T, untuk T menuju tak hingga, hasilnya kan ini. Ya, yaitu E, ya kan? Saya tunjukkan lagi ini. Yaitu limit 1 min 1 seperti pangkat min T, untuk T menuju tak hingga sama dengan E. Kalau begitu, yang sini hasilnya apa? E. Nah, gitu ya. Berarti nanti E pangkat min 6. Sudah ketemu ya, ternyata apa? Mudah ya. Oke. Jadi di sini kita sudah memperoleh E pangkat min 6. Terus di sini kita hitung apa ini? Yaitu limit dari selisih sama dengan selisih masing-masing limit. Jadi kita mempunyai limit 1 untuk T menuju tak hingga dikurangi limit 1 seperti T, 1 seperti untuk T menuju tak hingga, kemudian hasilnya dipangkatkan 5. Ya, jadi hasilnya apa ini? Yaitu 1 seper E pangkat 6 dikalikan dengan 1 min 0 pangkat 5. Sehingga kita memperoleh 1 dibagi E pangkat 6 dikalikan dengan 1. Ya, jadi hasilnya adalah 1 seper E pangkat 6. Inilah hasil jawabannya. Ya, kalau kita lihat soalnya nomor 1 sampai nomor 10 ini yang agak berbeda adalah soal nomor 6. Jadi kita selesaikan dulu aja soal nomor 6 ya. Ini agak berbeda. Jadi limit 3 pangkat 2x ditambah dengan 1 dikurangi dengan 2 pangkat x plus 1 dibagi dengan 2x untuk x mendekati 0. Coba kita uraikan dulu. Jadi ini sama dengan limit. Ini kan sama dengan ini ya. Ini kan bisa saya tulis limit 3 kuadrat pangkat x gitu kan ya. Terus ditambah 1 min. Ini kan bisa ditulis dengan 2 pangkat x kali 2 gitu kan. Terus ini dibagi dengan 2x. Di mana x-nya menuju 0 gitu kan. Nah, sudah kelihatan. 3 pangkat 2 adalah 9. Itu saja, 9 pangkat x. Berarti ditambah 1, terus dikurangi 2 kali 2 pangkat x, dibagi dengan 2x. Ya. Nah, kemudian, oh ya, di sini untuk x menuju 0. Ya kan? Nah, ingat, di sini tuh kita selalu berusaha memunculkan angka 1. Ya. Di sini 9x ditambah 1, sudah muncul angka 1. Tetapi untuk yang belakang ini kan belum muncul angka 1. Intinya begitu. Bagaimana memunculkan 1 untuk kedua-duanya? Berarti kita tulis saja, yaitu limit x, yaitu menuju 0, berarti ini 9 pangkat x, begitu. Ini gimana caranya supaya memunculkan 1? Kalau Anda lihat di sini kan, bentuknya kan ini ya, min 2 kali 2 pangkat x. Berarti ditambah aja di sini 2. Berarti ditambah 2, berarti apa ini? Ini ditambah, padahal di sini kita punya 1, berarti 2 ditambah berapa supaya sama dengan 1, berarti kan min 1. Gitu ya. Sudah mulai kelihatan ya. Oke, coba. Nah ini 2 sama 2. Nah ini bisa kita tulis seperti ini. Ya kan? Yaitu ditambah 2 dikali 1 min 2 pangkat x. Ya kan? Nah ini sudah muncul. Jadi sudah muncul 1-1. Nah ini sudah mengarah gitu ya. Sudah mengarah ke
bentuk itu tadi, limit yang hasilnya apa? Euler tadi, sudah kelihatan. Maksudnya itu begitu. Ini kita uraikan menjadi ini, limit, ya, untuk X menuju 0, itu menjadi 9 pangkat X min 1, yaitu dibagi 2X, gitu kan? Berarti terus ditambah dengan limit ini, 2 kali 1 min 2 pangkat X dibagi 2X. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, nanti ini bisa dicoret ya, bisa dicoret. Sehingga kita sekarang mempunyai ini duanya juga bisa ditaruh ke depan, gitu kan? Tinggal jadi 1/2 kali limit 9 pangkat X min 1 dibagi dengan. Nah, ini kita cari dulu ya. Jadi yang pertama kita cari yaitu limit, kita cari dulu untuk yang ini. Oke. Jadi ini prosesnya 2 kali ya. Ini harus dicari satu persatu, baru nanti yang kedua kita itu mencari nilai dari ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu kita cari ya di lembar berikutnya ya. Oke. Kita akan mencari limit dari tadi apa? 9 pangkat X dikurangi 1 dibagi dengan X, gitu kan? Dimana X-nya itu menuju 0, gitu ya. Nah, dimisalkan lagi, yaitu dimisalkan di sini misalnya ya, dimisalkan saja bahwa 9 pangkat X min 1 itu sama dengan T. Misalnya begitu ya, yang tadi ya, T. Kalau begitu, berarti kita memperoleh bahwa 9X itu sama dengan ini 1 ditambah T. Nah, sudah muncul kan? Nah, ini 1 ditambah T. Jadi, ingat ini kalau ada 9 pangkat X pada waktu di SMA itu diapakan? Ditarik logaritmanya kan? Masih ingat nggak? Berarti ini sama dengan log 1 ditambah T. Supaya X-nya turun itu ya. Supaya X-nya turun. Karena di sini kita mempunyai X kan di sini. Nah, X-nya ini kan harus kita ganti tuh. X yang ini. X yang ini maksudnya. X yang ini kan juga harus diganti dengan dalam bentuk T. Maka dari itu, ini 9 pangkat X itu ditarik logaritmanya supaya turun. Sehingga dari sini kita mempunyai apa? X log 9 sama dengan log 1 ditambah T. Gitu kan? Sehingga kita mempunyai bahwa X, nah sudah ketemu X-nya, ya kan? Itu fungsinya untuk di sini, untuk menggantikan X yang ada di sini. Apa? Untuk penyebutnya itu. Jadi kita mempunyai apa ini? Log 1 ditambah T dibagi dengan log 9, ya kan? Ini sama dengan apa? Yaitu 9 log 1 ditambah T, ya kan? Nah, sudah berhasil kan? Nah, kalau sudah berhasil gimana? Nah, ini. Nah, jadi sekarang kita tulis saja. Berarti apa? Berarti limit 9 pangkat X dikurangi 1 dibagi X untuk X menuju 0 itu sama dengan limit 9X min 1 kan sudah sama dengan T. Ya udah ditulis saja T. Terus dibagi dengan apa? X. Nah, X-nya tadi apa? Yaitu X sama dengan 9 log 1 ditambah T. Beri itu saja. 9 log 1 ditambah T. Nah, T, kalau X-nya menuju 0, maka karena di sini limit dari fungsi yang variabelnya T, maka di sini limit untuk T menuju kemana? Nanti dicari dulu. Jadi kalau ini tadi apa? Kalau ini tadi kita cari ya hal yang pertama, maka sekarang yang kedua kita mencari. Kita lihat, kan kita mempunyai X itu menuju 0, ya kan? Nah, kalau X menuju 0, lihat di sini. Apa hubungan antara X dengan T itu ada di sini. Sebentar. Yaitu di sini. Kita mempunyai ini. Yaitu ini. Oke, jadi kita perhatikan di sini. Ya, oke. Nah, coba X-nya kalau menuju 0, maka 9 pangkat X menuju berapa? Coba, X-nya itu mendekati 0. Berarti 9 pangkat X itu berapa? Mendekati berapa? Kalau X-nya mendekati 0, maka 9 pangkat X mendekati berapa? 1. Iya, 1. 9 pangkat X aja mendekati 1. Kalau 9 pangkat X dikurangi 1, itu mendekati berapa? 0. Iya, 9 pangkat X dikurangi 1 adalah
T, jadi yang atas T, berarti T mendekati 0. Oke, kita sudah punya di sini T mendekati 0. Oke, jadi dengan demikian kita mempunyai apa ini? Kita selesaikan dulu ya. Berarti ingat, yaitu limit T mendekati 0, berarti apa? Ini bisa turun kan? 1 per T kali 9. Ini kali kan? Log 1 ditambah T. Kan? Kemudian kita di sini mempunyai limit, yaitu 1 dibagi, ingat, 9, 1 sepertinya bisa menjadi ini, 9 log 1 ditambah T pangkat 1 T. Ya enggak? Untuk T menuju 0. Ya kan? Ya, kemudian Anda ingat, ini agak ke sini ya, biar punya space, berarti sama dengan limit, ingat ini, bahwa limit dari hasil bagi sama dengan hasil bagi masing-masing limit, yaitu berarti limit ini dibagi dengan limit 9 log 1 ditambah T pangkat 1 seperti untuk T menuju 0. Limit 1 untuk T menuju 0 tetap 1 ya. Jadi ingat bahwa limit dari logaritma sama dengan logaritma dulu baru dilimitkan. Limit berarti 1 ditambah T pangkat 1 per T untuk T menuju 0. Anda tahu ini itu nilainya berapa? Euler, Bu. Nilai Euler, Bu. Iya. Euler. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Ya, benar. Iya, ini adalah T gini kan. Terus Anda kan masih ingat juga bahwa ini bisa ditulis apa? 1 dibagi log E dibagi log 9. Begitu kan? Pas waktu SMA ini juga bisa ditulis apa? Ini bisa ditulis yaitu log 9 dibagi log E. Ini juga bisa ditulis E log 9. Ini bisa ditulis kalau bilangan basis, bilangan pokok E, itu maka ini berarti tulis apa? Ln. Nah, ini kan. Oke. Jadi sekarang sudah ketemu. Nah, yang ini. Jadi ternyata limit dari 9 pangkat X minus 1 dibagi X untuk X mendekati 0 itu sama dengan logaritma natural 9. Jadi kita tulis ya. Nah, di sini. Jadi sudah ketemu. Jadi kita tulis berarti apa? 1 per 2 ln 9. Terus ditambah apa? Ini yang harus kita cari untuk bagian yang kedua. Yuk, untuk limit 2 pangkat X min 1 caranya hampir sama ya. Berarti X ini mendekati 0. Ya, berarti apa ini? Kita misalkan ya. Dimisalkan bahwa ini tadi 2 pangkat X min 1, ini kita tulis bahwa 2 pangkat X min 1 itu kita notasikan dengan U, ya kan? Maka kita memperoleh bahwa 2 pangkat X itu sama dengan 1 ditambah U, ya kan? Sehingga kita mempunyai bahwa ditarik logaritmanya log 2 pangkat X sama dengan log 1 ditambah U. Mengapa ditarik logaritma? Karena di sini kita mempunyai X. X ini harus kita ganti dengan variabel U kan. Maka dari itu ditarik logaritmanya. Sehingga dari sini kita mempunyai X, gitu kan? Kali log 2 sama dengan log 1 ditambah U. Nah, akhirnya kita mempunyai X sudah, yaitu X sama dengan log 1 ditambah U dibagi dengan log 2. Nah, padahal kita tahu ini waktu SMA itu sama saja dengan basisnya 2, base-nya ya, pokoknya. Jadi log 1 ditambah U. Nah, akhirnya ini bisa kita ubah kan, berarti limit 2 pangkat X min 1 adalah U. Berarti tinggal U, terus X-nya juga sudah ketemu kan ini. X-nya ini yaitu sama dengan X sama dengan 2 log 1 ditambah U. Nah, sekarang untuk U-nya, kalau ini X-nya kan menuju 0. Berarti U-nya menuju mana? Berarti itu yang akan kita cari. Sekarang berarti yang kedua kita cari ya. Karena kita tadi mempunyai bahwa X itu menuju ke 0. Berarti ingat,
Di sini kita mempunyai 2 pangkat X. Kalau X mendekati 0, maka 2 pangkat X sama dengan tadi. Kemana ini? Menuju kemana? 1, ya kan? Ingat di sini kita mempunyai 2 pangkat X dikurangi 1. Berarti di sini juga, ya. Berarti di sini juga 2 pangkat X kalau dikurangi 1, itu menuju ke 1 dikurangi 1. Berarti kita mempunyai apa? Yaitu 2 pangkat X min 1 menuju nilainya 0. Padahal kita tahu 2 pangkat X min 1 itu sama dengan U. Kalau begitu bisa kita simpulkan bahwa U itu menuju 0. Jadi bisa tulis di sini ya sekarang. U-nya menuju 0. Sudah kan? Nah, berarti setelah itu apa? Ya kita hitung ya. Kita lanjutkan. Yaitu berarti apa ini? Berarti sama dengan ini. Limit U-nya kan bisa turun seperti tadi ya. Ya enggak? Yaitu 1 dibagi 1 seper U kali 2 log 1 ditambah U. Itu kan untuk U-nya menuju 0. Nah, ini kemudian bisa ditulis yaitu limit pembagian sama dengan hasil bagi masing-masing limit. Jadi ini limit 1 untuk U menuju 0 dibagi dengan limit ya U-nya menuju 0 dari ini 2 log 1 ditambah U. Nah, ini 1 seper U-nya itu bisa pindah menjadi pangkat dari ini ya, 1 ditambah U. Jadi bisa ke sini. Kelihatan kan? Nah, dari sini Anda mempunyai bahwa limit 1 untuk U menuju 0 tetap 1, ya kan? Dibagi dengan ini. Limit dari logaritma sama dengan logaritma dari limit. Oke. Berarti ini 1 ditambah U pangkat 1 seper U untuk U menuju 0. Maaf, ini hasilnya apa sih? Bu. Iya. Bu. Iya, Bu. betul. Ini adalah Iya, Euler, benar. Ya, terima kasih ya telah membantu saya. Oke. Jadi kalau begitu kita mempunyai apa? Yaitu 1 dibagi 2 log E, gitu kan? Terus ini sama dengan apa? Bisa ditulis 1 per log E dibagi log 2. Atau ini bisa ditulis log 2 dibagi log, 2 dibagi log E. Dan ini bisa juga ditulis menjadi apa? Yaitu E log 2. Karena bilangan base-nya, pokoknya itu E, maka ini ditulis len 2. Sudah ketemu. Jadi hasilnya len 2. Nanti kita bisa menulis sekarang di sini ya. Ini yang kedua adalah len berapa? 2. Ini bisa kita sederhanakan menjadi len 9 pangkat setengah ditambah len 2. Bisa kita sederhanakan menjadi len 3 ditambah len 2. Berdasarkan sifat logaritmanya, ini berarti len 3 kali 2 sama dengan, bukan plus, tetapi sama dengan. Mengapa tadi saya tulis menjadi plus? Oke. Jadi kita sekarang mempunyai ini len 6. Inilah hasilnya ya. Oke. Ada teorema. Ini akan membantu saudara dalam menyelesaikan soal-soal. Yaitu bunyinya begini. Ya, kan? Yaitu apabila limit kita mempunyai fungsi f dan g dan ternyata limit fx untuk x misalnya menuju c itu nilainya 0 itu ya. Dan limit fungsi gx itu ini untuk x menuju c itu nilainya bisa positif tak hingga atau negatif tak hingga gitu ya. Maka kalau Anda diminta untuk mencari nilai limit untuknya 1 ditambah fx, terus ini nih pangkat gx untuk x-nya menuju c, ya apabila maka itu ya. Jadi kalau Anda diminta menghitung limit dari 1 ditambah fx pangkat gx di mana x menuju c, ya sementara Anda sudah tahu bahwa nilai dari limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan 0 dan nilai dari limit gx untuk x mendekati c itu adalah tak hingga, positif tak hingga atau negatif tak hingga, maka Anda langsung
hitung saja bahwa sebenarnya limit 1 ditambah fx pangkat gx untuk x mendekati c ini adalah langsung E pangkat limit fx kali gx, di mana x-nya menuju c. Ya, Anda bisa menggunakan teorema ini, ya, ini untuk memudahkan. Contohnya ya dari yang tadi, dari contoh soal yang ini. Oke, kita lihat. Ya, kita lihat, saya beri contoh satu lagi, atau yang nomor 4 saja. Oke, nomor 4 saja ya. Oke, nomor 4. Kita lihat nomor 4. Oke, sebentar. Nomor 4 ya. Kita tunjukkan bagaimana menghitung tadi limit yang nomor 4 tadi dengan menggunakan teorema ini. Oke, kita lihat di sini. Jadi nomor 4 tadi limit yaitu apa tadi? X kuadrat min 3x ditambah 3, ya kan? Dipangkatkan, ini dipangkatkan 1 per x min 1, di mana x-nya menuju 1. Nah, berarti ini apa? Ini, ingat, selalu muncul 1. Nah, berarti kalau begitu ini, itu kita ubah. Limit, ya, yaitu langsung 1 gitu aja, 1. Nah, ya kan, 1. Terus ditambah apa? Ya udah ditambah ini. Yaitu ditambah dengan x kuadrat min 3x ditambah berapa? Ini ada angka 3. Tapi kita sudah mempunyai 1, berarti tinggal 2. Begitu saja. Terus pangkatnya yaitu 1 dibagi x min 1. Sudah kan? Berarti kita beri nama bahwa yang sebelah sini, ini, yang ini, itu kita beri nama fx. Ya. Kemudian yang ini, kita beri nama sebagai fungsi gx. Begitu. Nah, kemudian kita cek bagaimana dengan nilai limit dari fx-nya. Itu dicek dulu. Kalau sudah ini, kita cek apakah nilai limitnya, limit fx itu untuk x mendekati 1 itu sama dengan 0. Kita cek ya. Jadi ini kita cek gitu ya. Tulisan saya jelek, nggak apa-apa ya, bisa terbaca ya. Semoga bisa. Ini cek gitu ya. Kita cek, yaitu limit fx untuk x mendekati 1 itu sama dengan limit ini fx-nya, yaitu x kuadrat min 3x plus 2 untuk x mendekati 1. Ingat, x kuadrat min 3x ditambah 2 merupakan polinomial berdasar 2, dan ini apa? Dan ini 1 itu merupakan anggota dari anggota dari domain polinomial ini. Berarti kita langsung bisa menebak bahwa nilai limit ini sama dengan F1, ya kan? Berarti sama dengan apa? 1 kuadrat min 3 kali 1 ditambah 2. Berapa hasilnya? 0. Oh, ternyata betul, hasilnya 0. Kemudian kita cek yang kedua, yaitu bagaimana dengan nilai limit gx untuk x mendekati 1. Apakah hasilnya tak hingga atau min tak hingga? Kita cek saja, ya. Itu limit gx-nya berarti apa? 1 per x min 1. Tadi x mendekati 1. Ya, coba. Kalau ini ada 2 ya. Ini ada 2. Yaitu limit 1 per x ketika 1 per x min 1 maksud saya ketika x mendekati 1 dari kiri, juga 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 dari kanan. Nah, coba ini hasilnya berapa? Limit 1 dibagi x min 1. Kalau x-nya mendekati 1 dari arah kiri, berarti x-nya apa? X-nya itu kurang dari 1 kan? Negatif tak hingga. Iya, negatif tak hingga. Dengan cara yang sama, berarti apa ini? Berarti limit 1 per x min 1 untuk x mendekati 1, tetapi x-nya lebih besar dari 1. Karena dari kanan, tapi bayangkan saja, x yang cukup dekat dengan 1, tetapi lebih besar dari 1, itu adalah bilangan berapa? Yaitu 1,00001. Nah, bilangan akhirnya ini, 1 dibagi dengan, bayangkan, misalnya x-nya adalah 1,00001 dikurangi 1. Berarti berapa ini hasilnya? Tak hingga. Plus tak hingga. Iya. Berarti ternyata dipenuhi. Kalau begitu ini berarti hasilnya apa sekarang?
Ah, pangkat, iya, limit fx kali gx. Gx kali fx saja. Sorry, ini terbalik nggak apa-apa ya, dibalik kan nggak apa-apa ya. Oke, terlalu cepat. Berarti hasilnya apa ini? Limit gx, berarti fx-nya tadi apa? X kuadrat min 3x plus 2. Terus gx-nya 1/, x min 1 berarti ini. Sudah ketemu, ya kan? Berapa ini hasilnya? Bisa difaktorkan kan? Tinggal difaktorkan sudah ketemu. Ya, ini x min 2 kali x min 1. Ya, dibagi dengan x min 1. Sudah ketemu. Oke. Berarti ketemu berapa ini? Min 1 kan? Halo? Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. 1. Berarti sama dengan apa ini? Di sini udah ketemu. Berarti apa? X pangkat min 1. Yaitu apa? 1 dibagi 1/x. Iya, selesai sudah.